Saudara-saudara sekalian, pernahkah kalian membayangkan memasang 60 perangkap kepiting di lautan liar? Apa yang bisa kita tangkap di sini? Di perairan bersejarah Tarakan, ini bukan hanya soal kepiting, ini soal ketegangan, strategi, dan kesabaran. Tunggu sampai kalian lihat hasilnya, sesuatu yang tak terduga. Selamat datang di channel Petualang Sungai. Kalau kalian suka dengan petualangan, strategi, dan hasil tangkapan yang menegangkan, jangan lupa untuk subscribe. Di sini kita tak hanya berburu kepiting, tapi juga membahas teknik, strategi, dan petualangan seru lainnya. Jadi, subscribe sekarang dan kita mulai. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang spesial, yaitu menarik perangkap kepiting. Sebuah tantangan yang membutuhkan ketepatan dan perencanaan matang. Seperti dalam hidup, perangkap kepiting ini adalah tentang posisi dan timing. Kalau salah, bisa-bisa kita pulang dengan tangan kosong. Baiklah, ini dia perangkap saya yang pertama. Kalian lihat, tarikan pertama langsung dapat 2. Oh ya, sebelum kita lanjut, biar saya jelaskan dulu. Ini bukan suara asli saya. Nama saya Ahmad, dan ini adalah channel Petualang Sungai. Buat yang baru nonton, jangan khawatir. Ini semua hanya tentang petualangan dan tangkapan seru. Jadi saya nggak bakal ditangkap kok, hehe. Semua aman karena yang saya tangkap hanya kepiting. Oh ya, bagi yang belum tahu, saya sekarang berada di Tarakan, sebuah kota yang penuh sejarah di Indonesia. Tarakan ini dulunya terkenal sebagai penghasil minyak bumi terbesar pada masa penjajahan Belanda. Bahkan pada Perang Dunia II, kota ini menjadi pusat pertempuran penting karena sumber daya minyaknya. Tapi tenang saudara-saudara, hari ini kita bukan berburu minyak, kita berburu kepiting. Dan di sekitar perairan Tarakan ini, tempatnya sangat strategis untuk memasang 60 perangkap kepiting yang sudah saya pasang kemarin sore. Dan ya, kepiting ini seperti politisi. Ada yang lincah, ada yang licik, ada juga yang bersembunyi di luar negeri. Tempat aman maksudnya. Kalau kita lengah, mereka kabur. Nah, makanya subscribe dulu channel ini biar kalian tidak ketinggalan teknik berikutnya. Karena siapa tahu ada teknik rahasia yang bisa kamu pelajari di sini. Ini dia, inilah yang kita tunggu-tunggu. Kepiting besar, cangkang keras, tubuhnya penuh tenaga. Ini bukan sembarang tangkapan. Ini adalah buah kesabaran kita. Kalian lihat sendiri, teman-teman. Kalau dalam hidup kita bisa menangkap kepiting sebesar ini, siapa yang bisa menghentikan kita? Jangan lupa saudara-saudara, kalau ingin lebih banyak petualangan seperti ini, klik tombol subscribe di channel Petualang Sungai. Kita tak hanya berburu, tapi juga belajar tentang strategi dan alam. Yuk join petualangan ini. Setiap kali kita menarik perangkap, ada cerita di baliknya. Ada yang kosong, ada yang penuh. Sama seperti perjalanan hidup. Kadang kita mendapatkan lebih dari yang kita harapkan, kadang kita pulang dengan tangan kosong. Tapi yang penting adalah prosesnya. Kepiting-kepiting ini bukan hanya tangkapan. Mereka adalah bukti dari usaha kita, dari kerja keras yang kita tanam. Sama seperti apa yang kita kejar dalam hidup. Saat kita sabar dan gigih, hasilnya tidak akan mengecewakan. Saudara-saudara sekalian, dalam setiap petualangan kita belajar satu hal, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Kepiting yang kita tangkap hari ini adalah simbol dari harapan dan ketekunan. Setiap kali kita menarik perangkap, kita tidak hanya mencari hasil, tapi kita juga belajar tentang kehidupan. Ngomong-ngomong soal teknologi modern, kepiting-kepiting ini mungkin nggak tahu, tapi di balik perangkap tradisional yang kita pakai, ada teknologi juga yang terlibat loh. Mulai dari GPS untuk melacak posisi perangkap, sampai drone yang bisa membantu kita memantau perairan. Ini baru namanya perpaduan antara tradisi dan teknologi. Siapa bilang teknologi modern cuma buat kota besar? Dan kalau dipikir-pikir, politik juga kayak teknologi modern. Dulu orang main politiknya face to face, sekarang semua bisa lewat media sosial. Sama kayak kita berburu kepiting. Dulu cuma pakai tangan kosong, sekarang dengan perangkap dan alat-alat canggih. Tapi satu hal nggak berubah, baik teknologi maupun politik, kalau strateginya nggak tepat ya tangkapannya nihil. Bayangkan aja kalau kita pakai strategi salah dalam politik, sama seperti salah naruh perangkap kepiting. Alih-alih menangkap hasil besar, yang kita dapat cuma kayu dan biawak. Seperti perangkap saya yang ketiga tadi. Tapi kalau kita cerdas, kita bisa mengontrol teknologi dan strategi politik seperti kita mengendalikan perangkap ini. Jadi intinya saudara-saudara, entah itu dalam teknologi modern, politik, atau menangkap kepiting, semuanya butuh strategi yang pas. Kepiting-kepiting ini nggak akan datang kalau kita cuma duduk-duduk dan berharap. Sama seperti dalam politik. Perubahan nggak akan datang kalau kita nggak berani ambil langkah.
Baik saudara-saudara sekalian, karena saya ada keperluan mendadak, jadi saya tinggal dulu untuk lebih jelasnya. Saya persilakan Pak Ganjar untuk melanjutkan. Silakan Pak Ganjar. Terima kasih Pak Prabowo. Oh ya, ini bukan suara asli saya, ini masih saya Ahmad. Oke teman-teman, sekarang saya yang cerita ya. Jadi bayangkan, 60 perangkap kita pasang dengan strategi yang matang. Sama kayak cara kita menangani isu-isu besar dalam pemerintahan. Semuanya butuh perencanaan dan ketelitian, nggak bisa asal main pasang. Nah, sekarang teknologi juga makin canggih. Saya kebayang, mungkin di masa depan kita nggak perlu lagi narik perangkap manual. Kita tinggal duduk manis, pencet tombol, dan drone yang narik perangkapnya. Tapi sayangnya, teknologi canggih itu belum sampai di sini. Jadi kita tetap harus bekerja keras. Ngomong-ngomong soal kerja keras, di dunia politik juga sama. Sama seperti perangkap kepiting ini, politik butuh strategi yang tepat. Kalau kita asal ambil langkah, malah bisa kosong hasilnya. Tapi kalau kita cerdas, kita bisa menangkap kepiting besar, sama seperti kita membangun bangsa ini dengan kebijakan yang tepat. Dan satu hal lagi yang penting, kolaborasi. Lihat saja Pak Prabowo dan saya bisa saling mendukung dalam cerita kepiting ini. Sama seperti di dunia politik, kolaborasi adalah kunci untuk mencapai hasil terbaik bagi masyarakat. Jadi teman-teman, seperti yang kita lihat hari ini, entah di politik, teknologi, atau menangkap kepiting, semuanya soal strategi, kerja keras, dan kerjasama. Terima kasih Pak Prabowo sudah mempersilahkan saya bercerita. Sekarang kita lanjut lihat hasil tangkapan ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi kita tadi sudah narik beberapa perangkap dan hasilnya lumayan juga ya. Tapi jangan puas dulu. Nah, kalau di politik sama nih. Kita nggak bisa berpuas diri dengan satu keberhasilan. Harus terus bekerja, terus berinovasi, dan terus mendengarkan rakyat. Kadang kalau lihat kepiting ini saya jadi kepikiran. Kepiting itu bisa kabur kalau kita nggak hati-hati. Kayak suara rakyat. Kalau kita nggak bijak dan nggak benar-benar mendengarkan, suaranya bisa hilang, kabur, atau malah pindah ke tempat lain. Hehe. Ngomong-ngomong, saya sudah selesai tarik perangkapnya, saya akan lanjutkan sedikit ceritanya. Nanti akan ada Mas Anies yang akan menutup cerita kita hari ini. Boleh saya lanjutkan sedikit ceritanya. Baik, dan jangan lupa, teknologi sekarang memang memudahkan kita. Tapi teknologi nggak bisa menggantikan kerja keras. Lihat aja, meskipun perangkapnya kita taruh dengan bantuan teknologi, kita tetap harus narik sendiri. Sama dengan politik. Teknologi dan media sosial mungkin bisa bantu menyampaikan pesan, tapi kerja nyata di lapangan itu yang paling penting. Oke, ini bisa jadi simbol bahwa kolaborasi dan strategi yang tepat selalu membawa hasil. Ayo kita lihat hasilnya. Jangan lupa teman-teman, tetap dukung channel ini dengan subscribe dan bagikan video ini. Karena di sini bukan cuma petualangan, tapi juga cerita tentang bagaimana kerja keras, strategi, dan kolaborasi bisa membawa kita pada hasil yang luar biasa. Oke teman-teman, setelah kita melalui petualangan seru hari ini, biar Pak Anies yang menutup perjalanan kita. Silakan Mas Anies. Terima kasih Mas Ganjar. Teman-teman, setiap petualangan pasti ada akhirnya. Tapi seperti yang kita tahu, setiap akhir adalah pintu menuju perjalanan baru. Hari ini kita tidak hanya menarik perangkap, kita juga menarik pelajaran. Apa yang kita lakukan ini mengingatkan kita bahwa setiap usaha yang kita tanam pasti akan membuahkan hasil. Saya percaya, apapun hasilnya, proses adalah yang terpenting. Seperti dalam hidup dan dalam tanggung jawab kita kepada masyarakat, kita bekerja bersama untuk hasil yang lebih baik. Jadi jangan berhenti pada satu langkah, teruslah bergerak maju. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Petualang Sungai, agar kita bisa terus berbagi cerita dan inspirasi di setiap video. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, dan ingat, sekecil apapun langkah kita, itu adalah bagian dari perubahan besar. Baiklah Pak Ganjar, Pak Prabowo, masih ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Sudah cukup. Sebagai penutup, kita sama-sama mengucapkan, ini bukan suara asli kami bertiga.